Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan Allah, terima kasih kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam konten Insan Praja, yang mana kita kali ini bersama Abah Navigator yang selalu setia menemani kita semuanya pada konten Insan Praja ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi para pemirsa dimanapun berada, yang dari dalam negeri khususnya dari Indonesia dan khususnya dari Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang ada dari luar negeri juga terima kasih semuanya, di seluruh dunia kita ucapkan terima kasih, dan kami doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengabdi beribadah sebagaimana yang telah diperintahkannya. Untuk konten kali ini mungkin ada tema yang akan dikuak. Apa ini? Yaitu membahas orang yang mungkin ahli ibadah ya, di masih masuk neraka kan, itu kan gimana prosesnya seperti itu. Ini bukan apa ya, kita mau nakut-nakuti enggak, biar kita itu mau diri lah. Jadi jangan sampai mengandalkan amal ibadahmu kan, seperti itu. Iya. Berarti dalam kategori orang ibadah artinya semua ibadah dilakukan tetapi masih masuk neraka seperti itu. Itu juga sudah banyak dalam hadisnya ini apa. Cuman kadang kan setiap orang penafsirannya itu beda-beda. Nah, karena dalam hadisnya kan nanti ada semua apa, orang yang mau ke surga harus melewati 7 langit ya. Setiap langit itu ada menjaga malaikat ya, seperti itu. Ya. Mungkin semua para orang pintar ulama mungkin sudah tahu semuanya bab ini. Nah, kita telisik dari segi gaibnya mungkin. Untuk menjelaskan menjelaskannya, karena gaib itu mungkin dari apa ya, tahu ya, karena rahasia gaib itu yang tahu ya gaib. Kita hidup orang di dunia ini belum tahu mengetahui itu, tapi gaib tahu kan itu. Hanya sebagian lah yang tahu, mungkin ada yang tahu. Masalah mungkin diterimanya apa enggaknya itu kan, kalau kita masih di dunia enggak mungkin lah mengetahui hal-hal itu. Iya. Mungkin hanya orang tertentu, hanya kekasih-kasihnya Allah saja yang tahu bab gaib itu. Kalau mungkin hanya orang tahu, hanya maksudnya gini, banyak orang yang tahu itu belum tentu benar kan. Dari mungkin juga ada tipuan-tipuan dari jin kan, seperti itu bisa mempertipu, memperdaya kita. Tipu dayanya jin itu luar biasa. Mari kita mulai. Biar sahabat semuanya, kita semuanya bisa memperbaiki niat kita ya, untuk beribadah pada Allah nantinya. Ya, kami pun tidak memaksa untuk mempercayai konten ini ya. Jadi itu hak-hak sahabat semuanya, mau percaya mau tidak ya silahkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya ini? Ya, siap.
La ya Allah salli wa sallim ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang tahu tentang orang yang ibadah yang masih masuk neraka, penyebabnya yang paling tahu dari gaib, saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator yang sekarang di hadapan saya sekarang ini. Jikalau Ban Yusuf masuk terlibat semuanya ke neraka otomatis. Silakan masuk dalam tubuh mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah saudara yang hadir sekarang ini? Saya dulu manusia, tetapi alam saya sudah beda. Saya tidak lagi ada di bumi. Dan saya dulu di daerah Jawa. Ya. Dan mempunyai banyak tugas yang harus diemban untuk menyebarluaskan kebaikan. Ya. Maaf, apakah boleh saya memproteknya, mengantisipasi nanti adanya penyusup biar saya nggak tertipu? Monggo. Saya protek tubuh mediator ini. Apa yang masuk dalam tubuh mediator yang dikatakan tadi, jikalau itu bohong, sekarang keluarkan dari jasad mediator sekarang juga. Ya, terima kasih saudara. Baik. Maaf jikalau saya tadi menghadirkan mungkin ada yang kurang sopan dalam tata cara kami. Iya. Dan mengganggu tugas saudara tadi. Baik. Dan saya akan mengajukan pertanyaan saudara ini. Ya. Bolehkah menjelaskan pertanyaan saya nanti? Sekiranya saya mampu dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan, Ya. kiranya saya akan menjelaskan sesuai dengan kadar pengetahuan yang saya terima. Ya, terima kasih. Ini bab masalah ibadah saudara. Karena di dalam hati saya juga pernah mendengarnya tentang hadis itu. Dan di sini saya akan bertanya pada saudara yang mengetahui tentang gaib tentunya. Itu apa ya tadi? Yang saya langsung saja saya tanyakan pada orang yang ahli ibadah saudara. Ini ceritanya bagaimana orang yang ahli ibadah ternyata ada yang masuk neraka. Nah itu bagaimana menurut saudara? Coba dijelaskan mungkin dari satu persatu, tidak apa-apa. Sebab orang yang tahu itu beda dengan orang yang tidak tahu.
rajin beribadah itu Ya. tahu semuanya. Maka dari itu tanggung jawabnya lebih besar. Sebab orang yang tahu beda dengan orang yang tidak tahu atau tidak mengetahui. Maka dari itu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa nanti orang yang menghafal semua isi Al-Quran itu akan lebih dulu siksanya daripada orang kafir. Dari situ. Sebab bagaimana bisa jadi seperti itu? Sebab orang yang tahu beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu maka tidak pernah melakukannya, tidak pernah untuk mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari, banyak melanggarnya, itu akan lebih keji siksanya. Seperti itu. Dan perihal ibadah, ibadah itu pengabdian, pengabdian kita kepada yang menciptakan kita. Iya. Maka dari itu ibadah hanyalah pengabdian semata. Artinya manusia yang butuh Tuhannya, bukan Tuhannya yang butuh hambanya itu, butuh manusianya, butuh yang diciptakan. Tapi yang diciptakan itu butuh yang menciptakannya. Itu barulah perintah dari yang menciptakan itu kepada yang diciptakan untuk mengabdi kepada yang menciptakannya. Dan artinya hamba hanyalah melayani penciptanya. Bukan penciptanya yang melayani hamba-hambanya. Kita ini sebagai hamba melayani. Tetapi kebanyakan orang ibadah itu hanya ada maksud dan tujuan. Dan dalam sebuah ayat juga sudah dijelaskan ibadah dalam orang Islam adapun sholat. Dalam sebuah ayat, neraka well itu disediakan orang yang sholat, untuk orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Artinya lalai bukan berarti dia lupa, tetapi lalai dalam pandangan kami. Lalai itu berarti dia sholat tetapi sedang tidak sholat. Itu lalai. Pikirannya kemana-mana, tidak dalam sholat, itulah lalai. Dan itu akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Dan dalam ayat berbunyi fawailun lil musallin. Ya, apakah itu? Saya bertanya lagi nih. Apakah mungkin banyak orang-orang yang menghafalkan pun ayat-ayat ya, termasuk itu sholatnya juga luar biasa, nggak pernah berhenti, mungkin zikirnya wiridnya juga banyak sekali. Apa mungkin itu dimanfaatkan seperti tadi untuk meminta-minta tadi, maksudnya ada pamrihnya begitu, bisa termasuk seperti itu, saudara? Ada. Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh ibadah kita. Tetapi jika kita melakukan ibadah, maka akan diperbaiki kehidupan kita. Artinya seperti ini. Banyak suatu hadis yang mengatakan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Bukan berarti memperbaiki sholat itu adalah orang yang sebelumnya belum sholat tapi sholat. Bukan seperti itu. Artinya memperbaiki sholat sebagaimana dalam hakikatnya
Orang sholat juga di dalamnya harus sholat. Artinya manusia itu di bumi ini, kita diciptakan ini semua yang saya pakai inilah jasad, ini ibarat yang sudah nyata. Artinya saya masuk menggunakan jasad ini hanyalah jasad. Maka beda lagi ketika saya sudah keluar, maka jasad ini akan dikendalikan oleh ruh yang telah diciptakan, dan ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita hidup harus ibadah kedua-duanya, yaitu ruh dan jasad. Artinya rohani dan jasmani itu semuanya harus ibadah. Ketika sholat semuanya juga harus sholat, baru nanti kita diperbaiki hidupnya. Artinya kalau kita jasmani saja yang sholat, ruh kita tidak kita ajak, maka itu akan sama saja, karena kita perilaku semua dikendalikan. Maka dari itu ada ayat, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dunia ini banyak orang yang masih sholat, yang sudah sholat tetapi masih korupsi, berbuat keji, kemungkaran. Itu bukan salah dalam sholatnya, bukan sholatnya yang salah, tetapi manusianya itu sendiri yang salah dan keliru. Artinya ibadahnya hanyalah jasmani. Kalau orang itu ibadahnya secara rohani dan jasmani, maka rohani ini tidak akan berani berbuat keji dan mungkar seperti itu. Kalau saja seperti itu, anak kecil mudah untuk melakukan sholat. Tapi sayang anak kecil itu belum memiliki pertanggungjawaban dosanya. Iya. Kalau masalah sholat secara ruh, secara batiniyah, nah itu kan sulit ya untuk mencari siapa yang mengajarkan bagian tentang itu, saudara. Mungkin itu adalah guru yang diutus, yaitu guru mursyid atau wali mursyidah. Guru mursyid itu di dunia ini, yang di zaman ini hanyalah ada satu yang sungguh guru mursyid melalui persidangan para aulia, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sebab wali mursyid itu gurunya para wali. Beliau mewarisi semua ilmunya para nabi dan para rasul. Jadi wali mursyid itu warasatul anbiya wal mursalin. Jadi beliau nanti yang akan membimbing kita ibadah secara rohani dan secara jasmani. Dan yang kita harus hindari di dunia ini, di kehidupan sehari-hari, itu zaman sekarang banyak sudah orang melakukan sholat, orang melakukan zikir, orang datang ke suatu pengajian, orang itu tahu semuanya. Tetapi di bumi ini, ketika sebuah ujian ekonomi mendatanginya, maka orang itu banyak yang melakukan hutang piutang, riba. Padahal itu setelah dilarang, sudah jelas orang yang melakukan riba dosanya juga sama, zina puluhan kali bersama ibunya. Dan menentang perang Allah dan Rasulullah. Kenapa orang-orang yang ahli seperti itu, ahli ibadah, ahli suatu dalam ilmu, masih melanggar itu? Katanya memiliki guru mursyid, tapi kenapa masih seperti itu? Artinya guru mursyidnya itu perlu dipertanyakan. Dan kebanyakan sekarang adanya guru mursyid diangkat sendiri oleh pengikutnya. Artinya orang ketika sudah menemukan guru mursyid yang sejati, artinya guru sejati, itu pengaruhnya besar dalam kehidupannya. Memiliki ketenangan batin, itu hanya bisa diperbaiki ke dalam sholat tadi. Ketika orang sudah memperbaiki sholatnya secara rohani, secara jasmani, ketenangan itu akan ada.
Sebaiknya ketenangan itu tergantung hati kita. Ketika akhlak kita terbaiki oleh sholat itu, maka kita tidak akan mencaci orang, memikirkan orang, membicarakan orang. Maka kita akan hidup tenang, tidak gelisah. Karena gelisah itu timbul dari diri kita sendiri. Yeah. Orang yang sudah ketenangan batinnya itu luar biasa, maka diam pun dia hanyalah pasrah kepada penciptanya. Dan orang yang ahli ibadah yang masuk dalam neraka itu kebanyakan orang yang merasa bisa dan mencari pandangan orang lain, penilaian orang lain. Ingatlah, orang yang dimuliakan di bumi ini tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Orang yang banyak mendapat penilaian baik dari manusia tidak akan mendapat dan jauh dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi intinya yang dimaksud hadis tadi seperti itu ya. Jadi secara hakikatnya tidak mau menjalankan, yang dijalankan hanya syariatnya pintar dalam segi syariat, tapi nggak mau mempraktikkan seperti itu, saudara. Ya, orang yang pandai syariat itu masih terkungkung dalam logikanya dan membuat jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang ahli ibadah itu, saya tidak mengatakan ahli, sebab ahli itu harus dikategorikan orang yang rajin beribadah, tetapi mencari penilaian manusia, penilaian tetangganya, dan merasa dirinya mampu, padahal semuanya kemampuan kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seakan-akan orang itu sudah merasa ikhlas. Perlu diketahui, perihal ikhlas ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan seperti sedekah. Orang yang sedekah itu, jika dirinya sudah merasa ikhlas, maka itu berbahaya. Ikhlas itu harus diuji, dan ikhlas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menaruh rasa ikhlas itu Allah, dan ikhlas tidak bisa dibeli dimanapun. Dan orang ikhlas ini makomnya tinggi. Orang yang sudah ikhlas memiliki makom tinggi. Maka dari itu pun, jika kita sedekah tetapi menunggu ikhlas, itu yang tidak boleh. Kita melakukan dulu, baru Allah menaruh rasa ikhlas itu. Artinya ikhlas itu banyak. Ketika kita sedekah, tidak ingin sedekah itu diketahui orang, takut kita dibilang riya, bilang sombong, ujub, itu bukan ikhlas namanya. Bahkan kalau kita belum bisa ikhlas, kita sedekah, walaupun diketahui orang, tetapi orang itu meniru sedekah kita, maka kita akan mendapat pahalanya itu yang lebih mudah. Kalau kita takut dibilang sombong, ujub, riya, itu namanya belum ikhlas. Ibadah sholat juga seperti itu. Yang terpenting dalam hati kita tidak mencari penilaian di mata manusia. Dalam hal, maksudnya dalam segi pengakuan saudara ya. Ingin diakui lah, maksudnya seperti itu. Itu enggak termasuk golongan seperti tadi ya. Walaupun itu orang itu rajin ibadah, sudah saya katakan di awal, tetapi masih melanggar tatanan syariat Islam, seperti masih melakukan riba, masih suka mengganjing orang, merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik, bersih, itu yang dimasukkan, sudah dijamin neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang lalai dalam sholatnya itu sudah disiapkan neraka wail. Wah, ini kalau bukan guru sahabat tadi, guru wali mursyid, nggak mungkin bisa menjelaskan seperti itu, saudara ya, di dunia ini ya. Karena saya juga mengalami dulu waktu sekolah di SD-an, nah itu kan ajarannya nggak ada seperti itu. Yang diajarkan hanya sholat, gerakannya sudah seperti itu. Jadi
jadi secara jasadnya aja. Kalau itu belum sempurna namanya ya. Kalau hanya jasadnya saja yang kita ibadah kita. Jadi harus jasad dan batiniah kita ikut ibadah, maksudnya itu ya saudara tadi. Itu yang bisa masuk ke surganya Allah, maksudnya seperti itu. Wah, ini juga pengalaman bagi kita semua mungkin untuk memperbaiki ibadah kita, mungkin yang sholat kita tentu dengan cara yang benar, kan seperti itu. Biar kita tidak terlena lah, tidak ingin diakui sebagai ini sebagai itu, kan dianggap ini dianggap itu, jadi hanya untuk Allah aja, maksudnya seperti itu. Terima kasih saudara, tadi saya ucapkan terima kasih, dan boleh saudara kembali ke tugas saudara lagi. Dan saya minta maaf atas mungkin ketidaksopanan mungkin untuk bertanya tadi. Silakan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya tadi. Jadi begini sahabat semuanya ya, jadi intinya seperti ini, tadi sudah jelaskan semuanya, biar kita itu selalu memperbaiki dalam kesalahan-kesalahan ibadah kita. Mungkin jangan merasa ibadah kita itu sudah benar, sudah gini, lalu menyalahkan ya ibadah orang lain. Itu nggak boleh menganggap dirinya ibadah diri kita sendiri sudah benar, ibadah orang lain itu salah, akhirnya nanti kita saling menyalahkan. Nah itu terjadinya tadi rajin ibadah tapi masuk neraka lah sebenarnya, intinya seperti itu. Jadi sudah ditutup Ya. Terima kasih sudah menonton. Ambil saja hikmah-hikmahnya apa yang ada dalam konten ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita bisa menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita. Dan kita mohon maaf apabila dalam konten tadi ada salah satu kata yang menyinggung, yang tidak enak di hati saudara semuanya, dan juga mungkin penampilan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami dan kekhilafan kami. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.